Maju. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya nggak bisa banyak bicara, cuma saya mau Nama dulu, nama. Namanya. Sini pemohon atas nama Isawati dari Bajurmati. Pak, ini sertifikat sudah jadi, pemecahan sudah jadi dari tahun 2021. Tepatnya tanggal 19 bulan 11. Nah, setiap kali saya pergi ke loket, katanya dulu disuruh ngambil ke loket. Setiap kali saya pergi ke loket, jawabannya tunggu bulan depan. Tinggal tunggu tanda tangan dari Bapak kapan. Selalu itu jawabannya, Pak. Berkali-kali Pak saya datang ke tempat sampean, ke kantor BPN Banyuwangi, hampir 1 minggu 2 kali. Rumah saya jauh, Pak. Tapi saya nggak direspon sama sekali. Buktinya berkas sudah jadi, sertifikat sudah jadi, tapi kenapa Pak? Kok nggak dikasihkan? Itu resmi Pak, milik kita sendiri. Bukan kita palsu atau milik orang lain, enggak. Milik sendiri. Menakutkan. Tapi kenapa? Kok nggak dikasihkan? Kok diulet-ulet terus dari dulu? Sekian, terima kasih. Ya, oke. Yang kedua, itu bisa nanti dijawab. Kenapa sejak 2021 sertifikatnya ada pemberitahuan sudah jadi? Oh, cuma mengambilnya aja susah begitu ya? Tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil aja susah ya. Oke, yang ketiga mungkin Haji. Hilang paling. Oke, Mandi. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang hormat dari BPN dan eksekutif Bapak Arif dan rekan-rekan media dan teman-teman aktivis dan penggiat masalah pertanahan khususnya ya. Mungkin di sini saya menyampaikan terkait dengan beberapa keresahan masyarakat dalam perolehan hak pemecahan sertifikat. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin dalam pemecahan bidang satu itu bidang menjadi, katakan dahulu ada pemecahan yang sifatnya tanah kapling, Pak. Tanah kapling itu ada yang didasari dengan katakan izin, ada juga yang tidak didasari dengan izin. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, itu BPN melegalkan, artinya pemandangan sehari-hari pemecahan satu itu bidang menjadi 5 per 5 bidang untuk dipecah itu sangat mudah gitu. Ya. Tapi dengan sekarang diberlakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu pemecahannya harus dilandasi dengan KKPR. Tapi KKPR ini sekarang terkendala dengan peraturan yang sifatnya LSD. Tapi sebenarnya bidang hidup tersebut itu sudah dipecah sebagian. Tapi ketika mau dilanjutkan pemecahan yang sebelumnya itu seorang pemohon itu memperoleh hak. Tapi sekarang untuk memperoleh hak pemecahan itu sangat sulit. Karena harus dilandasi KKPR, harus dilandasi cadangan setpen. Ini bahasa untuk koordinasi antara BPN dan bahasa koordinasi dengan pihak eksekutif itu saling tidak sinkron atau berbeda persepsi. Yang dikatakan di PUCKPP mensyaratkan untuk memecah bidang memerlukan sertifikat atau hanya alasan atau sertifikat. Sedangkan untuk di BPN sendiri perbedaan persepsinya, katakan pemecahan untuk mendapatkan pengajuan KKPR itu harus menggunakan sertifikat. Kita tahu dasar aturannya itu di Permen, PP dan Permen itu di PP sendiri menyebutkan alasan. Artinya untuk menyebutkan pemohon mengajukan KKPR itu hanya disertai alasan. Kita tahu bahwa dalam pengajuan KKPR itu sebelum dilibatkan BPN sebagai katakan pertimbangan teknis, itu kita juga mengajukan di eksekutif atau di PUCKPP itu hanya dibutuhkan
lokasi kita di mana, titik kita di mana, kemudian dimanfaatkan sebagai apa itu keluar. Tapi dengan sekarang ada BPN terlibat dalam PKKPR ini, selain membutuhkan waktu yang sangat panjang, minimal 1 bulan atau 1 bulan setengah. Kadang saya mengajukan bersama-sama, yang satu sudah terbit, yang satu ketinggalan terbit, bisa 1 bulan setengah. Ini kan sudah melebihi dari dokumen terlarut juga, bukan 21 hari sudah melebihi dari persyaratan pelayanan publik yang dokumen terlarut. Masalahnya apa? Masalahnya di BPN sendiri itu hanya sidang bersama eksekutif itu hanya seminggu 1 kali. Sedangkan pengajuan permohonan katakan memperoleh hak, kemudian mendapatkan dana dan mendapatkan bidang tanah, perolehan hak dalam pemanfaatan bidang ruang, itu semuanya sekarang harus dilandasi dengan PKKPR. Sedangkan antriannya begitu panjang, mekanismenya begitu panjang. Pengajuan KKPR saja seperti pendaftaran tanah. BPN mempunyai mekanisme hanya pengajuan pemanfaatan ruang itu seperti pendaftaran tanah, Pak. Betapa rumitnya masyarakat mendaftar hanya persetujuan untuk memanfaatkan tanah saja, yang sebelumnya itu sangat mudah dan cepat di eksekutif di PUJKPP, sekarang sudah semakin berlipat. Belum lagi kita dihadapkan dengan katakan itu tanah LSD, tanah itu kemudian harus bersertifikat dalam pengajuan KKPR ini. Mohon hal-hal yang sifatnya hambatan dalam pembangunan ini disederhanakan, Pak. Saya kira itu, Pak Ketua. Saya kembalikan lagi kepada forum. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ya, mungkin 3 dulu Pak Budiono, mungkin salah satu yang bisa menjawab. Ya, silakan supaya yang mengajukan diri bisa gamblang, bisa menerima kenapa kok seperti ini gitu. Ya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Heri, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 1 dan seluruh anggota, Bapak Asisten dan seluruh masyarakat. Oh siap. Ya, mohon maaf Bapak dan Pak yang saya hormat. Siap, lanjut. Kemudian seluruh rekan-rekan dari forum warga Banyuwangi. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, perlu kami informasikan Bapak dan seluruh yang hadir di ruangan ini, pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini setiap bulannya sekitar 6.000 sampai 7.000. 6.000 sampai 7.000. Kemudian saya diperintahkan oleh pimpinan mulai tanggal 4 Agustus tahun 2021. Pada posisi itu kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tunggakan pelayanan sejumlah 14.672. Kami lakukan setiap hari, mungkin sampai dengan hari ini belum bisa memuaskan semuanya. Tapi sudah kami lakukan banyak sekali perubahan-perubahan supaya ini juga diketahui oleh semuanya. Dari 14.672 ini dengan 7.000 setiap bulan kami pelayanan, ditambah program strategis nasional sekitar 60.000, kalau kemarin 64.525 sertifikat alhamdulillah sudah diserahkan selesai kepada masyarakat Banyuwangi. Kemudian juga kerjasama dengan PCNU, seluruh tanah wakaf sudah kita selesaikan 1926, dan ini kami sudah berbicara dengan forum umat beragama, forum bersama umat beragama, supaya tanah-tanah yang hubungannya dengan keagamaan bisa disertifikatkan. Kemudian aset Pemda sudah kita selesaikan selama kurun waktu saya di sini. Sudah di tahun pertama ada 2.100 sertifikat, ini jumlah yang paling banyak.
di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun berikutnya kami selesaikan 982 sertifikat. Perlu kami sampaikan kepada seluruh yang ada di ruangan ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kami belum bisa sempurna untuk melayani semuanya. Tapi semangat kami kepingin dari hari ke hari ini pelayanan kantor pertanahan di Kabupaten Banyuwangi ini menjadi lebih baik. Perlu kami laporkan Bapak Pimpinan bahwa di tahun 2022 kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini walaupun masih belum bisa memberikan yang terbaik, kami dicatat sebagai kantor pertanahan dengan pelayanan terbaik di Kementerian ATR BPN dengan 12 roket yang kemarin dulu pada waktu sebelum saya 2 roket sekarang menjadi 12 roket. Ya, mohon maaf Pak Budiono. Ya, jadi kalau waktunya ini puasa, ya saya mau nanti aja kalau misalnya ada waktu bisa cerita, tolong jawab saja mengenai 1, 2, 3 gitu ya. Nanti yang nanya saya sudah tahu lah. Saya nggak usah cerita itu ada berita-berita ADV kepada wartawan itu. Ini jawab dulu ya. Ya, terima kasih. ADV ini awak mbak. Baik, Bapak Pimpinan, dari jumlah pelayan yang ada itu di tempat kami, jadi pada waktu itu mohon maaf pada hari Senin pada waktu kami dipanggil, saya baru di BAP oleh Polresta Kabupaten Banyuwangi. Ada hubungannya dengan adanya pemalsuan serplen di Desa Sobo, yang ternyata pemiliknya juga sudah meninggal di tahun 2019 di Desa Sobo. Kemudian kenapa kami mohon maaf, mungkin cara komunikasi anak-anak kami dan bisa akan kami perbaiki bahwa dari selama 4 Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang saya menyampaikan ini ada 128 permohonan yang patut diduga menurut pemahaman kami itu menggunakan bukti atau alas hak dalam tanda petik, patut diduga itu palsu. Sebagai misal seperti yang terjadi di Desa Sukojati. Di Desa Sukojati itu pemohon membawa PPJP, memohon bahwa PPJP ditandatangani lengkap oleh PPAT. Tapi masuk di kantor kami, jual belinya adalah PPJP itu tahun 2021. PPJP setelah kami lakukan penelitian di lapangan, PPJP itu ada 2021. Ya, sekali lagi saya mohon maaf Pak. Jadi begini, itu alasan menolak. Ini yang dipersoalkan ini, yang saya dengar konversi yang ada perintah dari Pak Budiono bahwa semua konversi ditolak apa benar, gitu loh Pak. Ini yang dikatakan tidak benar. Karena itu ada contohnya, gitu ya. Setiap ada konversi, ya langsung tidak ada. Kalau Pak Budiono bisa ada alasan itu bagus. Alasannya seperti ini itu bagus ditolak. Tetapi keluar dari teman-teman, setiap konversi masuk yang pendaftar itu langsung membuat coretan, langsung ditolak karena ada perintah Pak Budiono. Itulah jelaskan kepada tidak lagi. Ya, tapi kenapa tidak ditolak? Tidak ditolak semuanya. Ada spesifikasi berkas Bapak. Ini yang perlu dipahamkan. Kalau konversi itu didasarkan perbuatan hukum itu di tahun sekarang, tolong ini dipahami, semuanya harus dengan menggunakan akte pejabat pembuat akte tanah. Tidak kemudian peristiwanya tahun ini kemudian ditarik mundur. Dengan seperti tadi yang saya sampaikan, baik itu segel yang patut diduga itu adalah palsu, ataupun kwitansi yang memasangkan seakan-akan bahwa kepemilikan itu benar. Ya, ini tidak semua. Ya, intinya konversi itu kan bisa diurus.
Bisa. Karena saya mendapat keluhan dari masyarakat, konversi itu sebelum diperiksa langsung dioret-oret ditolak. Jadi mereka bertanya, ya kenapa kok konversi tidak bisa dilanjutkan? Itu saja jawabannya begitu. Kalau tidak bisa, ya kenapa kok ada keluhan seperti itu, gitu loh Pak. Maksudnya itu ya diperiksa dulu apa kekurangannya. Misalnya kekurangannya ini seperti yang dikatakan Budiono, jadi mereka puas. Tapi ini mereka tidak puas itu karena apa? Karena setiap menurut konversi katanya, saya kan nggak tahu, makanya saya ingin menjelaskan supaya dari pihak sana itu tahu gitu loh. Kalau enggak ya silakan, mungkin petugasnya jenengan yang pokoknya ada konversi malas ngurus ditolak begitu. Mungkin saya jelaskan, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan Pak. Jadi tidak ditolak. Tapi pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Nur Hayat. Pastor. Beliau ini tadi yang sebentar saya lihat menggunakan kwitansi atau segel. Jadi nanti bisa langsung ketemu saya Mas. Benar. Sek tala. Ingin ini sek toh. Jawabannya SOP apa enggak nanti baru. Ditunggu dulu jawabannya. Monggo Pak. Lanjut Pak. Berikan kami ya jawab Pak. Ya, tolong dengarkan ya supaya cepat selesai ya. Silakan. Yang diterima ini adalah betul-betul artinya yang bisa menggambarkan asli peristiwanya. Itu Pak. Tidak semua Pak. Buktinya sekarang ini pelayanan tetap berjalan Pak. Masih kita terima bentuk-bentuk pendaftaran pertama kali kita sepakati konversi itu bahasanya adalah pendaftaran anak pertama kali Mas Jemi. Nah itu pendaftaran anak pertama kali supaya kita sama. Tidak semua. Begitu Pak. Ya, jadi tidak semua yang dimaksud ini saya mohon ya. Kalau memang benar seperti yang Pak ini Nur Hayat ini, beliau kan belum diperiksa jenengan, belum diperiksa pimpinan, baru nyodorkan namanya konversi itu langsung ditolak karena yang begitu gitu loh Pak. Ya apa benar? Kalau nggak benar itu kok ada buktinya dua gitu. Itu tidak benar Pak. Tidak benar. Carikan permen Artinya bahwa terhadap pendaftaran ini mohon Mas Jemi dari biar bisa jelaskan. Artinya bahwa proses pendaftaran tetap berjalan dengan kami sampai sekarang, sampai terus. Ini jawabannya belum nemu ini. Masyarakat terus kemudian untuk Bu Israwati, ibu yang mendaftarkan itu terindikasi mengajukan rekening yang tidak berizin. Kemudian saya terima kasih Mas Andi yang sering memberikan masukan. Sebentar Pak, ini saya kok enggak. Ini kan ada pemberitahuan bahwa sertifikat sudah jadi, kan juga? Kan ada pemberitahuan. Ketika diambil kok tidak bisa, tapi Bapak jawabannya kok ada masalah. Kenapa kan ceritakan sama itu sertifikat masalah? Sehingga saya ini tidak mengambilkan dari sana tidak jawab suruh ke sini gitu. Maksudnya tolonglah BPN itu menjelaskan kepada rakyat Banyuwangi, misalnya ada masalah, ceritakan masalah, jangan diputar sana, putar sini gitu loh Pak. Ya kan Pak Budiono kan terkenal pelayanan yang baik, jadi harusnya kan diberitahu bahwa ini ada masalah. Kan baru tahu sekarang ini mungkin ada masalah. Iya, siap. Iya Bapak. Untuk nanti lebih jelasnya Ibu bisa supaya nanti tolong nanti nomor berkas kirim ke saya. Kami tidak tahu, kami jujur, kami berkasnya kami tidak tahu. Saya pribadi tidak tahu. Ya. Pak Ketua. Oke, siap. Ini kan ada penyelesaiannya, kan itu kan. Yang penting Bu Israwati kan sudah mengajukan kenapa seperti itu, ya namanya manusia lah, ya kan dilihat nanti toh, siapa tahu ini kan ada kekeliruan dan sebagainya, kan ya kan, ya nggak apa-apa, itu kan jawabannya, gitu kan, nunggu nanti dilihat begitu, ya Kak Andi silakan.
Baik, kemudian yang ketiga, saya terima kasih Pak Adi sering memberikan masukan kepada kami mengenai LSD, ADTR yang juga kami lakukan untuk perbaikan mengenai ADTR di Banyuwangi. Untuk parcel berarti Pak Andi pergi. Jadi mengenai Jelas. kami kepala kantor pertahanan Kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai kemampuan lebih. Kami adalah pelaksana. Pak Andi, ini yang jadi masalah. Undang-Undang Cipta Kerja ini mempersyaratkan bila mana pemecahan memang itu untuk perumahan atau artinya seperti kaplingan atau lain sebagainya, dipersyaratkan adanya plan atau KKPR kesesuaian peruntukan tanah dan sebagainya, juga dengan adanya set plan yang benar, ada set plan yang sebenarnya, dan itulah nanti yang menjadikan dasar kami nanti akan melakukan registrasi dan catatannya, Pak Adi. Kemudian kami sudah berdiskusi banyak sekali dengan PUPR mengenai seperti tadi yang sudah terjadi separuh, seperti apa yang diselesaikan. Karena di Banyuwangi juga banyak, Pak. Juga banyak yang seperti itu. Mungkin dari sekian kemudian baru karena memang keadaan seperti apa masih separuh, Pak. Facebook. Ini kami pun juga dalam dilema, kami tidak mempunyai kewenangan untuk memecah itu. Tidak bisa memecah seperti langsung terus kemudian kami pecah, kami dan sebagainya, tidak ada. Kami menunggu setback atau alas hak bagaimana kami ini akan memecah semuanya. Kan seperti itu. Inilah jujur, inilah salah satu seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi, bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang harus didorong untuk lebih mematch lagi antara kalau ini baru peruntukan baru tidak ada masalah, Bapak. Tapi kalau yang separuh, misalkan katakanlah dalam satu lingkup itu kemarin pemecahan katakanlah baru dipecah mungkin dari 10 atau berapa, kemudian selebihnya ini yang memang kami juga karena jujur Pak, kami sampaikan kami dipanggil Polda gara-gara seperti itu. Saya sudah 4 kali sendiri selama kurun waktu hanya 1,5 tahun ini, saya 4 kali. Artinya inilah fakta. Kami akan bicara fakta, kami tidak bicara apa-apa. Banyuwangi, Pak. Lolos. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ya sudah. Ya, matikan itu mic-nya. Ya, intinya itu di sini ini saya sebagai wakil rakyat ingin mencari solusi yang terbaik, gitu Pak ya. Ini tadi sudah jawab, ya konversi, ya mudah-mudahan ada perubahan, ya kan gitu. Ingin berubah, gitu kan Pak ya. Mereka mengharapkan jangan yang membuat ACC itu jangan yang menerima, gitu. Kepingin tahu juga apa kesalahannya, kurangannya apa, bisa memenuhi, sehingga bisa membantu ya masyarakat saya. Ya Bu Ismawati kan nanti itu panggil itu besok keluar itu sertifikatnya. Ya Bang Andi masih kurang puas, silakan Bang Andi. Terima kasih Pak. Jadi Pak, mohon ditegaskan masyarakat Banyuwangi yang akan memecah bidang lahannya atas pemilihan kafir yang sangat banyak di Banyuwangi itu bisa apa tidak? Itu aja Pak. Apakah hak mereka itu masih bisa atau mereka sudah tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan haknya? Kalau begitu kan berarti masyarakat luas Banyuwangi ini akan tidak dapat mendapatkan sertifikat Pak. Terima kasih Ketua. Ya langsung Pak Budiono, gimana? Baik Pak, untuk yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, saya sudah melayangkan surat kepada Bapak Menteri Agar BPN yang intinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan Mas Demi bahwa kami akan pelaksana. Mohon maaf, ngapunten. Surat jenengan ke kementerian. Tanggal 17 Maret tahun 2023. Sudah ada jawabannya Pak? Belum. Oke, nanti saya bantu untuk berkirim surat kepada kementerian. Siap. Wah hebat ya. Coba dipercepat. Kita berbicara
Iya. Hel, iya weh. Oke. Ya, terima kasih. Ya itu memang banyak keluhan Pak Budiono. Sekarang ini katanya lebih gampang online dan sebagainya, tetapi kenyataannya keluhan begitu main banyak sekali. Mau pecah ini saja tunggu-tungguan, padahal sertifikatnya mau ditunggu di bank gitu ya. Ngerti aja. Pimpinan sidang paham ya. Karena itu ya. Supaya membantu cepat-cepat untuk bisnis, bukan untuk apa-apa. 1 minggu sebelum Lebaran sudah ditutup Jadi kan. ini tahap pertama silakan mungkin Ketua Komisi 1 memberikan masukan. Monggo. Sebentar nanti kita buka lagi. Ya. Kita selesaikan 3 dulu. Ya. Mungkin ada masukan dari masalah 3 ini. Oh nanti saja. Ya kita buka lagi. Silakan. Ya. Kemarin itu ganas Pak Budiono. Saya sampai emosi juga ngomongnya sama saya. Ya kan? Sekarang kok jadi penurut semua ini. Tapi nggak boleh ya. Kita menyelesaikan persoalan. Saya senang ya. Ketika waktu jenengan mempunyai pikiran negatif, siapa tahu miskomunikasi dijawab selesai. Kan gitu kan? Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, dalam forum ini tidak gaduh, ini forum terhormat dan ini disiarkan langsung oleh teman-teman media. Jadi tetap terpimpin karena saya sebagai koordinator forum warga Banyuwangi. Jadi begini Pak Budi, kami melakukan hearing ini atas sebetulnya ada jejak digital yang disampaikan oleh jenengan di statement jenengan di salah satu media online bahwa jenengan berjanji akan menyelesaikan berkas. Jadi jenengan tadi mengatakan bahwa jenengan menjabat di Kabupaten Banyuwangi sejak Agustus 2021. Jadi begitu Pak. Jenengan ada jejak digitalnya dan masih saya simpan. Salah satu pernyataan jenengan di media online bahwa jenengan berjanji akan menyelesaikan seluruh berkas pendaftaran sebelum pindah ke kantor baru yang di Jalan Gunung Ijen. Saya tidak tahu jalan itu jalan apa namanya, karena saya ada foto di situ ada jalan namanya Jalan Budiono Pak. Itu fakta ini loh. Nah ini fakta betul. Yang saya tahu itu saya kecil Pak, saya orang asli Banyuwangi Pak. Saya hari-hari saya ditanam, dikubur di Kampung Melayu. Saya asli orang Banyuwangi itu. Setahu saya jalan itu Pak, itu Jalan Gunung Ijen. Dan di situ ada patung Basuki Rahmat, Babu gimana gitu, ngapain itu. Nah faktanya saya menerima beberapa keluhan Pak, terus beberapa keluhan dari masyarakat ternyata juga banyak yang tidak selesai. Ini sebenarnya kritikan kami Pak, kami sebagai masyarakat ini Respublika dari kata Respublika kepentingan umum. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan Bapak sebagai pelayan. Itu. Dan hari ini juga kami menunjuk wakil mandat, jadi kami juga punya hak saluran aspirasi Bapak ini resmi legal formal. Jadi kita sudah kemarin di jalanan seperti itu tidak ditanggapi seperti itu. Ini kebetulan ada ini terus terkait adanya pungli kebetulan juga ini ada yang berkompeten Pak Arif. Ayo. Punya Mas Hendy mengenai persoalannya itu sudah selesai. Ya, jadi ini Pak, karena saya koordinatornya supaya ini tidak sauman karena ini Bukan, persoalan sampai menyampaikan berkas-berkas yang janji. Oh ya, tadi itu, ya, jadi ini masukkan di sana di Oh, janjinya, ya. Sekarang ini ternyata masih banyak pengaduan ini Pak, ya. Padahal Pak di WA saya, di messenger saya, Oke. banyak sekali ini Pak pengaduan dari warga. Oke, nanti bisa jawab. Di medsos saya juga banyak ini ya. Oke, silakan matikan mic-nya dulu. Mari terkait pulih ini penting ini kan. Ya, silakan. Silakan pulih Pak Arif bisa. Silakan yang ini matikan mic-nya.